Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah, bagaimana puasanya hari ini anak soleh dan soleha di rumah? Semoga ananda semua di rumah tetap semangat ya puasa sampai jam 6 sore nanti. Nah, hari ini yang akan membawakan materi dengan Ibu Guru Alma, Wali kelas 1D Ali bin Abu Thalib. Nah, hari ini untuk pembelajaran tematik, kita sudah masuk di tema 8 ya. Kemarin Ibu Guru Nini sudah menjelaskan tema 8 pada pembelajaran 1. Nah, hari ini Ibu Guru Alma yang akan membawakan pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasakan untuk berdoa ya nak ya. Dan ingat selalu murojaah surah An-Naba dan surah An-Naziatnya. Nah, hari ini kita akan murojaah surah An-Naziat dari ayat 1 sampai 25. Nah, disimak murojaahnya ya dan ikuti bacaan surah An-Naziat dari Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Di rumah, untuk pembelajaran tematik kita hari ini yaitu pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Untuk muatan pembelajaran 3, yang pertama kali kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia, menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Nah, ketika kita menulis kalimat, kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan gambarnya dengan seksama. Jadi ketika kita ingin menulis kalimat dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan gambarnya dengan seksama. Kemudian kita gunakan kata-kata kita sendiri. Jadi kita buat kalimatnya dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Kemudian ketika kita menulis kalimatnya harus diawali dengan huruf besar dan gunakan tanda baca yang tepat. Jadi ketika kita menggunakan atau membuat kalimat, diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya nak ya, yang pertama diperhatikan gambarnya dengan seksama, kemudian kita gunakan kata-kata kita sendiri, dan di awal kalimat kita menggunakan huruf kapital. Kalau kita membuat kalimat tanya, kita menggunakan tanda tanya. Kalau kita membuat kalimat pemberitahuan, kita akhiri dengan tanda titik. Jadi gunakan tanda baca yang sesuai, yang tepat. Ya nak ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, Ibu Guru akan memberikan 2 gambar. Nah, ini gambar pertama, gambar kedua. Ingat, yang harus kita lakukan yang pertama harus memperhatikan gambarnya dengan seksama.
Kita perhatikan gambar pertama. Gambar apa saja di sini? Ada matahari bersinar cerah, kemudian ada awan, udara terlihat cerah. Nah, ini adalah keadaan di siang hari. Contoh kalimatnya, coba perhatikan. Kalimat yang pertama, cuaca terlihat cerah di siang hari. Sesuai dengan gambarnya ya. Nah, ini masih bisa dibuatkan kalimat. Kalimat yang kedua, yaitu matahari bersinar terang. Nah, sesuai dengan gambarnya. Masih bisa membuat kalimat lagi. Kalimat yang ketiga, yaitu langit dihias awan berwarna putih. Nah, ini merupakan 3 contoh kalimat dibuat dari gambar ini. Cuman satu gambar tapi ada banyak kalimat yang bisa dibuat. Nah, jadi ada masih banyak ya kalimat yang bisa dibuat dari gambar ini. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Ini gambar kedua adalah suasana di malam hari. Coba perhatikan ada apa saja. Ada bintang, kemudian ada bulan, dan terlihat gelap. Nah, kira-kira kalimat yang dapat dibuat dari gambar ini apa ya? Coba perhatikan kalimat yang pertama, yaitu bulan dan bintang terlihat di malam hari. Sesuai dengan gambar yang kedua. Kemudian masih ada kalimat yang bisa kita buat, yaitu sinar bulan cahaya bintang terlihat indah. Jadi ada cahaya bulan, cahaya bintang terlihat indah. Ini merupakan kalimat berdasarkan kedua gambar ini. Jadi kita bisa membuat beberapa kalimat hanya dengan melihat satu gambar, yaitu dengan cara kita perhatikan gambarnya dengan baik-baik, kemudian gunakan kata-kata kita sendiri, dan ingat setiap kalimat diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Paham ya nak ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran 3 masih muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Nah, keadaan di siang hari berubah-ubah. Kadang cuacanya cerah, kadang juga berawan, kadang juga hujan. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan juga akan berubah-berubah sesuai dengan keadaan cuaca. Kalau cuacanya terang, yang dapat kita lakukan adalah bermain bola di lapangan ketika cuacanya cerah. Tapi ketika hujan, jangan sekali-kali main di luar. Pasti akan sakit. Jadi, kegiatan yang dapat kita lakukan ketika cuacanya sedang hujan atau mendung, yaitu dengan bermain di dalam rumah. Jadi, kegiatan yang bisa kita lakukan di siang hari dapat berubah-ubah juga. Kalau cuacanya cerah, kita bisa bermain di luar rumah. Sedangkan ketika cuacanya mendung atau hujan, kita bisa bermain di dalam rumah. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah muatan matematika menggunakan alat ukur panjang tak baku. Jadi, setiap benda memiliki panjang yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang panjangnya sekian, misalkan buku panjangnya sekian, meja panjangnya sekian. Jadi berbeda-beda panjangnya. Jadi kita dapat mengukurnya dengan menggunakan satuan tak baku. Nah, satuan tak baku ini banyak macamnya. Nah, contohnya anggota tubuh kita ini bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, untuk satuan tak baku, coba perhatikan. Coba diikuti ya. Coba angkat ibu jari dan jari kelingking. Nah, ini merupakan satuan tak baku yang dinamakan dengan jengkal. Coba tangannya semua diikuti. Nah, ini jengkal ya. 1 jengkal berarti ibu jari dan jari kelingking ini diangkat. Itu adalah 1 jengkal. Paham ya? Kemudian anggota tubuh yang dapat kita gunakan menjadi satuan tak baku yaitu langkah kaki. Nah, kita akan mengukur misalkan panjang suatu benda yang ukurannya lebih panjang. Kita menggunakan langkah kaki. Misalkan kita ukur luas rumah kita. Nah, tidak mungkin kita menggunakan jengkal terlalu banyak,
Makanya kita menggunakan langkah kaki. Kemudian anggota tubuh yang kedua kita gunakan adalah hasta. Hasta ini dimulai dari ujung siku sampai ujung jari. Nah, ujung siku, coba dipegang sikunya semua sampai ujung jari. Nah, jadi ini satu hasta, yaitu dari satu ujung siku sampai dengan ujung jari. Itu satuan tak baku yang ketiga. Dan satuan tak baku yang keempat adalah depa. Coba praktekkan semua, angkat kedua tangan, rentangkan tangan dari ujung tangan kiri sampai ujung tangan kanan. Itu merupakan satu depa. Nah, satu apa namanya? Oke, ulang semua, satu depa. Coba ulangi lagi, angkat jari telunjuk dan jari kelingking. Ini merupakan satu apa tadi? Jengkal. Kemudian yang kedua yaitu langkah. Kita melangkah, kaki kiri mau kaki kiri di depan atau kaki kanan di depan, terserah. Jadi satu langkah. Nah, itu untuk mengukur benda yang lebih panjang. Kemudian hasta, coba tangannya semua pegang siku sampai dengan ujung jari, itu merupakan satu hasta. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah depa. Coba rentangkan tangannya semua. Nah, dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri merupakan satu depa. Jadi sudah paham ya nak ya? Jadi satuan tak baku kita bisa gunakan untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan contoh berikut. Nah, Beni mengukur benda-benda yang ada di dalam kelas menggunakan satuan tak baku yang 4 tadi. Ada jengkal, kemudian langkah kaki, ada depa, dan ada hasta. Nah, sekarang coba perhatikan. Beni mengukur meja. Nah, di sini mungkin gambarnya keliru ya nak ya. Di sini sebenarnya kita hitung jengkalnya Beni ada berapa ukur meja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jengkal. Di sini ada 7 jengkal ya nak ya. Mungkin ini salah ketik. Jadi di sini ada 7 jengkal panjang meja. Kemudian Beni mengukur benda selanjutnya yaitu sapu. Beni menggunakan sapu menggunakan satuan tak baku yaitu hasta. Ingat hasta ya, dari ujung siku sampai ujung jari. Itu satu hasta ya. Nah, berapa hasta dari panjang sapunya? Kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 hasta. Nah, Beni pun mengukur panjang kelas. Karena panjang kelas ini terlalu panjang, Beni menggunakan satuan tak baku yaitu langkah kaki. Ada berapa langkah kakinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 langkah kaki dari panjang kelasnya. Nah, untuk satuan tak baku berikutnya itu yang diukur adalah papan tulis. Nah, untuk papan tulis, Beni dibantu oleh temannya, ada Komang dan ada Siti. Mereka mengukur panjang papan tulis menggunakan satuan apa itu? Satuan depa, yaitu menggunakan kedua tangan dari tangan kiri sampai ujung tangan kanan. Nah, berapa depa panjang dari papan tulis? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 depa. Jadi begitu ya cara mengukur panjang dari benda-benda yang ada di sekitar kita menggunakan satuan tak baku, mulai dari jengkal, hasta, langkah kaki, dan depa. Gampang ya. Nah, selain mengukur menggunakan anggota tubuh, satuan tak baku juga digunakan benda-benda kecil. Jadi kita bisa mengukur benda yang lebih besar dengan menggunakan benda-benda yang kecil. Contoh, mengukur gunting dengan menggunakan panjang penghapus. Karena panjang penghapus ini kecil-kecil. Ada berapa penghapus untuk panjang guntingnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Nah, untuk bagaimana mengukur buku? Kita menggunakan korek api. Ada berapa panjang korek apinya?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang buku sama dengan 6 korek api. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan satuan tak baku, bisa menggunakan anggota tubuh, bisa juga menggunakan benda-benda yang kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke muatan PPKN. Nah, muatan PPKN ini kemarin Bu Guru Nini sudah menjelaskan ya. Ibu Guru ingatkan kembali, bunyi sila Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini melambangkan apa? Padi dan kapas ini mencerminkan pangan yaitu makanan, dan sandang atau pakaian. Jadi padi merupakan bahan pokok untuk membuat makanan, dan sandang merupakan bahan pokok untuk membuat pakaian. Nah, pangan dan sandang ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil, agar jika terpenuhi, rakyat akan menjadi makmur. Hal ini sesuai dengan tujuan sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kebutuhan dasar manusia yaitu padi dan kapas, pangan dan sandang, pakaian dan makanan. Jika terpenuhi secara adil, maka rakyat menjadi makmur sesuai dengan tujuan Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, sudah selesai pembelajaran tematik. Nah, kita akan lanjut ke tugas hari ini. Untuk tugas tematik hari ini ditulis di buku berwarna merah dengan tulisan yang rapi. Nah, ini mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah, yang ada di rumahnya dengan menggunakan satuan yang tak baku yang sudah Ibu Guru ajarkan tadi. Mengukur panjang meja dengan jengkal, panjang tempat tidur menggunakan hasta, panjang ruang tamu menggunakan langkah, dan lebar pintu menggunakan depa. Silahkan ditulis ya, Nak ya. Untuk tugas PAI selanjutnya yaitu menulis catatan dari Pak Guru mengenai rukun sholat. Silahkan ditulis di buku berwarna hijau, dan setelah itu dikirim ke WA pribadi Pak Guru Suradin. Sekian dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.